Selamat datang di channel My Class My Adventure. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas soal-soal sumatif akhir tahun matematika kelas 6 ya, yang terdiri dari bab bangun ruang, denah dan skala, peluang, dan pengolahan data yang terdiri dari mean, median, modus, dan rata-rata gabungan. Oke, di sini ada 20 nomor yang akan kita bahas. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang. Terima kasih. Langsung saja kita bahas nomor 1. Apa saja ciri-ciri kubus? Ciri-ciri kubus kita ambil dari rusuknya ada berapa, sisinya ada berapa, dan titik sudutnya ada berapa ya. Jadi kubus memiliki rusuk sebanyak 12. Titik sudut ada 8 dan sisi kubus itu ada 6. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Banyak sisi dan rusuk 5 segi 4. Nah, di sini adik-adik harus tahu bangun ruang 5 segi 4 itu seperti apa. Nah, Pak Pram menggambarkan bangun 5 segi 4 seperti tampak pada gambar ini. Bagian bawahnya berupa segi 4. Kemudian ada sisi tegaknya, keempatnya berbentuk segi 3. Pertanyaannya banyak sisi, maka sisi ada berapa? Bawah 1 dan sisi tegaknya ada 4, maka 1 tambah 4 ada 5. Kemudian rusuk adalah garis-garisnya, bawah 1, 2, 3, 4, yang tegak 5, 6, 7, 8. Rusuknya ada 8. Nah, itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah. Tinggi prisma segitiga. Ini adalah prisma segitiga. Tingginya itu adalah yang rusuknya berdiri. Ini ada AD, kemudian BE, dan juga CF. Merupakan rusuk atau tinggi pada prisma segitiga. Paham ya? Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4, contoh benda di sekitar kita berbentuk kerucut adalah, yang paling gampang kita jumpai ketika kita ulang tahun adalah ada topi ulang tahun. Topi ulang tahun ini ada yang berbentuknya kerucut. Kemudian ada juga nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini juga bentuknya kerucut ya. Dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Sebuah kaleng memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Luas permukaan kaleng adalah, untuk nomor 5, kaleng ini berbentuk tabung. Luas permukaan tabung atau LP rumusnya 2 kali Pi kali R, kemudian tanda kurung ini juga dikalikan ya, R ditambah T. Ini rumusnya. Kemudian 2 kali Pi-nya berapa ya? Kita lihat jari-jarinya 14. Bisa dibagi 7, maka menggunakan Pi 22/7 kali 14 tanda kurung 14 ditambah tingginya ada 10. 7 dan 14 kita bisa coret ya. 14 bagi 7 2. Maka 2 kali 22 kali 2 itu 88. Dikalikan 14 tambah 10 24.
Hasilnya adalah 2112 cm kubik. Ya, jadi rumus untuk luas permukaan tabung harus kalian hafalkan. Kalau nggak hafal ya susah. Jadi kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6, skala 1:1.300 artinya apa ya? Artinya jarak 1 yang depan ini 1 cm pada denah atau peta atau gambar itu mewakili 1.300.000 cm. Ya, paham ya? Kita lanjut soal nomor 7. Seekor jerapah yang tingginya 8 meter dilukis dengan skala 1:80. Tinggi jerapah pada lukisan 8 meter ini merupakan tinggi sebenarnya. Yang ditanyakan tinggi pada lukisan, berarti tinggi pada peta. Tinggi pada peta TP, tinggi sebenarnya TS dibagi skala. Tinggi sebenarnya 8 meter. Berarti kita tulis 8 meter dibagi skalanya, kita ambil yang 80. 8 meter kita jadikan cm, maka kita kalikan 100 karena turun 2 dibagi 80. 8 kali 100 800 cm dibagi 80, kita ini bisa coret, maka hasilnya adalah 10 cm. Mudah ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nomor 8, diketahui panjang PHRS dengan koordinat titik P 8,4, Hi 1,4, R 1,1, S 8,1. Luas persegi panjang PHRS adalah, karena ini koordinat, titik koordinat, maka kita harus membuat sumbu koordinatnya. Ada sumbu X yang posisinya mendatar dan juga sumbu Y. Masing-masing ini jaraknya 1 cm. Kita letakkan posisinya P 8,4. Ini 8, 4 itu Y nya, kita satukan, maka posisi P ada di sebelah sini ya. Ini P. Kemudian Hi nya 1,4, X nya 1, Y nya 4. Kita temukan Hi ada di bagian atas ini Hi. R nya 1,1, X nya 1, Y nya 1. Oke, di sini titik R. Kemudian S nya 8,1. Ini 8, 1 di sini, ini sebagai S. Maka membentuk yang namanya persegi panjang ketika keempat titiknya kita satukan. Nah, luas persegi panjang, luas rumusnya panjang kali lebar. Kita tentukan panjangnya ada berapa dari titik R ini. 1 ke 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 petak. Kemudian untuk lebarnya S ke P. 1 ke 2 ini 1, 2, 3. Ada 3 petak. Maka panjangnya itu 7, lebarnya 3. 7 kali 3 21. Itu merupakan luasnya 21 ya. Gampang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9, jarak antara dua kota 120 km ini jarak sebenarnya. Jika digambarkan dalam sebuah peta, jarak kedua kota kurang dari 5 cm. Pada peta dengan skala berapa yang dicarikan? Maka kita cari skalanya, skala S.
jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak sebenarnya 120 km dibagi jarak pada peta 5 cm. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa satuannya berbeda ya, maka kilometer kita jadikan cm. 120 km ke cm turun 5, tambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing sudah cm. Satuannya cm bisa kita hilangkan. 120 dibagi 5 yaitu 24, menyisakan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya skalanya ditemukan 2.400.000 itu skalanya. Padahal di sini diminta adalah skala dengan jarak kedua kota kurang. Karena kurang, maka kita harus mencari skalanya harus lebih dari 2.400.000. Itu pilihannya ya. Kalau skalanya lebih dari 2.400.000, maka jaraknya akan kurang dari 5 cm. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10, sebuah akuarium terbuat dari kaca berbentuk kubus tanpa tutup dengan ukuran rusuk 12 cm. Luas kaca keseluruhan yang diperlukan. Luas kaca keseluruhan adalah luas permukaannya, LP. Kubus tanpa tutup, maka hanya ada 5 sisi. Ada 5 sisi, kita kalikan rusuk kali rusuk. 5 kali rusuknya 12 kali 12, maka hasilnya adalah 720 cm persegi. Gampang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Sebuah prisma segitiga sama sisi memiliki luas alas 50 cm persegi dan tinggi prisma 31 cm. Maka volume prisma segitiga adalah volume prisma itu luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya sudah diketahui yaitu 50 cm persegi kali tinggi prisma 31 cm. 50 kali 31 adalah 1550 cm kubik. Itu jawabannya nomor 11 ya adik-adik. Oke, kita lanjut soal nomor 12.